Buka Lawang. Halo. Oke anak-anak, hari ini kita lanjutkan dalam kisi-kisi pembelajaran ke-13 melayani di gereja yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Gereja pertama terbentuk setelah peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan orang-orang yang dengan ikhlas hati menerima dan mempercayai kata-kata Petrus. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka percaya dan meminta dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang percaya disebut Kristen pertama kali di kota Antiokhia. Disebut orang Kristen karena percaya pada Yesus Kristus. Nah, kita belajar melayani di gereja melalui jemaat Antiokhia ini yang saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat yang memerlukan kekurangan. Mereka juga bertekun beribadah dan sehati sekumpul memuji Allah. Mereka saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah untuk memuji nama Tuhan. Semua itu mereka lakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka hidup sehati dan sejiwa. Apa yang menjadi miliknya adalah milik bersama. Begitulah kehidupan jemaat Antiokhia atau jemaat mula-mula gereja pertama. Nah, bagaimana seharusnya kita melayani gereja saat ini? Ada yang menjadi guru sekolah minggu, ada pendeta yang melayani, dan panatua atau diaken melayani dengan melakukan kunjungan di jemaat yang sakit, yang kekurangan, dan juga membantu dalam bencana alam. Sekarang bagaimana kita juga sebagai anak Tuhan terlibat dalam melayani di gereja? Kita juga bisa ikut ibadah perkumpulan anak-anak sekolah minggu. Kita juga bisa ikut merayakan Paskah, Natal, dan juga kita bisa melayani di gereja melalui memberikan sumbangan, membantu teman atau jemaat yang kesusahan dengan cara menyisihkan uang sehingga dapat membantu dan menolong mereka yang membutuhkan. Di dalam gereja juga kita bisa melayani dengan cara sikap kita, dengan menghibur teman yang sedih, menjenguk teman yang sakit, membagi makanan atau minuman kepada teman, atau juga doa, mendoakan teman. Nah, kita harus ingat bahwa melayani di gereja haruslah dilakukan dengan kerelaan, tanpa dipaksa atau merasa terbeban. Kita harus melayani dengan gembira, tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Melayani dengan hati yang tulus, tidak hitung-hitungan atau mencari untung dan rugi. Bukan menonjolkan diri, bukan juga untuk mencari nama atau untuk dipuji oleh orang lain. Melayani dengan sukacita seperti jemaat Antiokhia. Dengan demikian semakin banyak orang yang berkati sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kita. Oke, kita masuk dalam materi ke-14 dengan judul melayani dalam masyarakat. Melayani dalam masyarakat bersifat umum karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu hidup bersama orang lain. Setiap orang harus dilatih untuk memikirkan orang lain, bukan hanya diri sendiri.
keluarga sendiri atau gereja sendiri, sehingga rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat semakin bertumbuh dan sifat ego atau individualisme dalam diri seseorang akan berkurang. Tuhan Yesus telah mengajarkan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 13-21 tentang memberikan makan orang banyak waktu itu dengan 2 ikan dan 5 roti. Tuhan Yesus melayani orang banyak ketika kelaparan. Tidak hanya melayani ke-12 muridnya, dia melayani orang banyak yang kekurangan, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia peduli dan tanpa memandang atau membeda-bedakan. Tuhan Yesus melihat mereka membutuhkan pelayanan. Ada banyak cara kita melayani masyarakat dengan berkarya dalam pelayanan, yaitu mengunjungi orang miskin, mengunjungi orang yang menderita, memberikan bantuan atau memberikan informasi yang baik, dan juga melayakkan manusia seperti adanya. Kita melakukan pelayanan di masyarakat dengan mengandalkan Tuhan dan mempunyai hati yang peduli, tulus, dan rendah hati kepada sesama. Karena hukum yang utama yang diajarkan adalah hukum kasih, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Oke, demikian kisi-kisi kita dalam menghadapi UAS bulan ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap di rumah aja, jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Terus semangat. God bless you.